Halo Smart People, kembali lagi di TikTok Show Tugu Insurance bersama Ratia Sanawati kali ini. Nah, untuk TikTok Show kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu collection di sebuah perusahaan asuransi. Nah, untuk tahu lebih jauh premium collection di asuransi, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu dengan Mas Yudi Bujagunasti. Nah, untuk lebih jauhnya kita kenalan dulu ya dengan Mas Buja. Halo, selamat siang Mas Buja. Halo, terima kasih Mbak Rati. Perkenalkan, halo Smart People. Perkenalkan, nama saya Yudi Bujagunasti, tapi biasanya dipanggilnya Buja. Saat ini saya berposisi di Premium Collection di Asuransi Tugu Pratama Indonesia. Kita pengen tahu nih lebih lanjut, kira-kira Premium Collection itu seperti apa sih? Intinya adalah semua perusahaan itu pasti punya yang namanya fungsi collection. Kita melakukan manajemen AR dan AP. Atau sebenarnya kalau di luar sana tuh lebih mirip dengan fungsi yang ada di Treasury. Tapi kalau kita tadi sempat singgung apa itu AR AP, sebenarnya kalau AR itu adalah account receivable. Jadi atau kita sebutnya itu piutang perusahaan. Kalau AP itu sendiri itu kita disingkatannya itu account payable atau kita bilangnya itu adalah hutang gitu ya. Jadi tugas kita itu adalah sebenarnya melakukan manajemen terhadap AR dan AP tersebut. Kalau dalam perusahaan asuransi itu bentuknya seperti apa? Bentuknya itu berupa premi asuransi. Ya, itu yang kita lakukan manajemen. Khususnya untuk di Tugu Insurance itu sendiri, sebenarnya bagian besarnya kita bagi dua fungsi collection. Jadi yang pertama itu ada fungsi collection direct, yang kedua itu indirect. Nah, kalau direct itu sendiri sebenarnya kita mempunyai hubungan langsung kepada customer kita ataupun business partner. Nah, sedangkan kalau fungsi indirect itu sendiri itu kita punya hubungan langsung kebanyakan dengan perusahaan-perusahaan reasuransi. Nah, kalau premium collection itu sendiri, itu yang tadi berhubungan dengan collection direct ya. Jadi kita banyak berhubungan dengan customer langsung maupun baik secara individu, korporasi maupun wakil dari tanggung seperti broker. Jadi premium collection-nya di tempatnya Mas Buja ini terkait dengan premium direct ya Mas ya? Yep. Nah, berarti tujuannya sendiri nih adanya premium collection nih seperti apa sih Mas? Bisa dijelasin nggak? Oke, kalau kita ngomongin tujuan mungkin kita coba lihat dulu prosesnya kali. Jadi kalau proses asuransi itu biasanya nanti kita akan mulai bekerja itu setelah kita menerima, setelah customer itu menerima paket polis. Nah, paket polis itu mungkin kalau Smart People sudah pernah beli asuransi atau punya produk asuransi dari Tugu, itu akan minimal menerima biasanya 3 dokumen. Yang pertama itu ada policy schedule. Nah, policy schedule itu biasanya isinya itu rangkuman dari pertanggungan objek pertanggungan yang menjadi objek asuransinya. Yang kedua wording policy-nya. Wording policy-nya itu ada isinya tuh kata-kata yang panjang lah intinya. Ada kewajiban dan hak dan ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, yang ketiga, ini yang menjadi acuan kerja kita, itu ada namanya nota tagihan. Nah, nota tagihan itu ada beberapa informasi penting yang mungkin harus jadi perhatian bagi Smart People untuk dilihat dan dipelajari juga. Jadi yang pertama itu ada nilai premi yang harus dibayarkan yang menjadi kewajiban bagi Smart People untuk dibayarkan. Yang kedua adalah tenggat waktunya. Kapan premi itu harus dibayarkan dan diterima paling lambat oleh Tugu Insurance. Nah, dua hal ini yang menjadi informasi penting dan menjadi salah satu start dari teman-teman di Premium Collection untuk melakukan pekerjaannya. Nah, dua hal ini sebenarnya juga menjadi krusial, di mana sebenarnya Smart People atau customer kita tuh punya ruang untuk ibaratnya untuk melihat dan menentukan nilai premi dan tenggat waktunya. Itu sebenarnya sebelum polis itu jadi. Jadi pada saat Smart People atau customer kita melakukan pengajuan asuransi yang kita sebut, kita isi itu namanya SPPA, surat permohonan penutupan asuransi. Di situ dituliskan nanti akan dapat penawaran dari Tugu Insurance, nilai preminya berapa, tenggat waktunya berapa. Nah, itu juga jadi penting untuk diperhatikan bagi Smart People dan customer asuransi lainnya juga. Jadi pada intinya fungsi utama dari Premium Collection itu adalah kita harus melakukan komunikasi dengan customer maupun business partner supaya nilai premi yang diterima itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan tepat waktu. Premium Collection itu mempunyai tugas untuk memastikan bahwa pembayaran itu diterima oleh perusahaan asuransi secara tepat waktu ya Mas. Wah, harus dicek-cek lagi nih Smart People terkait dokumen-dokumen yang diterima pada saat awal penutupan sampai akan dilakukannya pembayaran. Mau tanya nih Mas, kalau misalkan di Tugu Insurance punya pandangan sendiri nggak sih terkait penempatan fungsi dari Premium Collection ini sendiri?
Yes, jadi kalau tadi kita bicara tujuannya, ya itu kan tujuannya ya, sebenarnya tujuan fungsi itu ada seperti apa. Tapi mungkin caranya itu beda-beda, baik di Tugu Insurance maupun di perusahaan asuransi lainnya. Kalau di Tugu Insurance itu sendiri, sebenarnya ingin memposisikan fungsi premium collection itu sifatnya nggak transaksional nih. Jadi sama customer kita, sama bisnis partner itu, kita tidak hanya ingin kita ada pada saat kita butuh aja. Jadi kita mau bangun komunikasi nih sama teman-teman bisnis partner maupun dari customer kita, smart people juga yang punya kualitas di sini. Jadi kita mau bangun komunikasi yang baik nih. Harapannya supaya nanti pada saat ada informasi atau masukan-masukan yang dirasa bisa membangun Tugu Insurance lebih baik ke depannya, itu kita bisa dapatkan secara langsung dan secara jujur juga gitu. Jadi harapannya sih kita punya komunikasi yang terbuka juga sama business partner maupun customer kita secara langsung. Terus juga kalau di Tugu Insurance tuh sebenarnya kalau kita lihat nih sebenarnya fungsi tadi ya, kalau kita udah bahas sempat fungsinya treasury sebenarnya. Nah, cuman kalau di Tugu sendiri itu terpisah nih, ada premium collection. Harapannya sebenarnya kita cuma bangun komunikasi dan kita juga menjadi bagian dari frontliner. Jadi frontliner ini kita bangun komunikasi dengan customer kita, dengan business partner kita bangun komunikasi yang baik supaya nanti apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan itu bisa tercapai dan kita bisa komunikasikan juga dengan customer-customer kita dan bisnis partner kita. Kalau kita lihat ya dari tadi fungsinya premium collection yang cukup panjang ya, dari ada proses treasury dan lain-lain. Ingin tanya nih Mas, kalau perannya premium collection sendiri dalam mencapai tujuan perusahaan tuh kayak apa sih Mas? Iya, jadi mungkin kita bisa bagi dua kan ya. Mungkin kalau dari sisi pelayanan ya, yang tadi kita jadi harapannya kita jadi frontliner, kita banyak berkomunikasi dengan bisnis partner, kita lakukan rekonsiliasi secara rutin. Harapannya kalau misalnya ada sesuatu yang memang dirasa butuh diperbaiki, kita bisa langsung perbaiki segera. Kalau di sisi customer, kita mencoba berkoordinasi dengan teman-teman di marketing, di bisnis juga, supaya kita punya komunikasi yang sama, align gitu antara premium collection dan marketing, supaya nanti customer itu bisa menerima informasi secara utuh. Jadi nggak sepotong-sepotong yang khawatirnya nanti salah interpretasi dari customer itu sendiri. Itu kalau dari sisi service nih. Nah, kalau dari sisi yang kedua yang pasti finansial. Nah, finansial pasti salah satu tujuan utama dari perusahaan itu beroperasi kan adanya tujuan finansial. Dalam hal ini mungkin keuntungan perusahaan. Nah, dari premium collection sendiri sebenarnya perannya seperti apa? Nah, kita sebenarnya mengatur likuiditas, ada uang masuknya. Tujuan kita adalah sebenarnya memastikan bahwa uang yang kita terima dalam bentuk premi itu nilainya sesuai dan tepat waktu. Dampaknya kepada perusahaan seperti apa? Jadi kalau uangnya masuk itu, asuransi itu kan sebenarnya keuntungannya dapat dari dua hal ya. Yang pertama itu pendapatan underwriting, yang kedua pendapatan investasi. Dalam hal ini premium collection itu berperan dalam pendapatan investasi. Jadi uang yang kita terima dari customer kita, bisnis partner kita itu setelah terkumpul kita investasikan menjadi pendapatan investasi yang pada akhirnya menjadi salah satu bagian dari keuntungan perusahaan. Berarti sebenarnya fungsi premium collection ini cukup krusial ya dalam bisnis asuransi. Selain itu juga banyak sekali kolaborasi dengan internal dari Tugu Insurance sendiri ya Mas ya. Kira-kira nih timnya Mas Budi sering nggak sih ketemu kendala-kendala dalam proses penagihan kejar-kejaran? Kalau kendala tuh pasti ada ya. Mungkin supaya kita lebih positif nih auranya, kita coba ganti sedikit kendala tuh jadi room for improvement gitu ya. Jadi ya harapannya tadi dengan komunikasi yang baik dengan kita lakukan dengan bisnis partner dan customer, itu kita bisa lakukan informasi dan masukan secara langsung ke kita supaya kita bisa langsung tindak lanjuti. Nah, cuman kalau kita bicara kira-kira challenge yang umum, itu yang pertama yang pasti yaitu pembayarannya mungkin bisa jadi agak lewat-lewat sedikit nih dari tenggat waktu yang sudah kita sepakati dengan customer dan business partner. Nah, yang kedua itu biasanya nilainya nih yang menjadi krusial juga, sesuai atau tidak. Nah, tapi kurang lebih mungkin secara besaran gambarannya dua itu yang jadi challenge kita selama ini. Pas lagi temuin tantangan-tantangan itu, apa sih yang biasanya dilakukan oleh Mas Budi dan tim? Jadi nggak cuma kita tim sih, jadi kita juga sampaikan informasi yang kita dapat nih dari customer dan business partner kita teruskan kepada perusahaan juga gitu. Kita terbuka terhadap masukan-masukan yang sudah kita terima. Nah, mungkin sebagai salah satu contohnya ini untuk mengatasi dua kendala yang tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi saat ini kita coba perluas implementasi dari virtual account. Nah, sebelumnya itu kita coba jalankan hanya terbatas untuk customer kita yang sifatnya korporasi, baik dari business partner maupun customer yang sifatnya korporasi. Nah, sekarang kita coba perluas itu menjadi individu. Nah, jadi kalau smart people atau customer kita itu punya polis asuransi dari Tugu, itu pada saat tadi terima paket polis yang salah satunya ada nota tagihannya, itu bisa dilihat tuh di situ ada nilainya beserta nomor virtual account-nya. Nah, nomor virtual account itu yang menjadi nanti
pembayaran preminya kemana. Nomor virtual account itu tuh identik, jadi nanti antara Smart People yang satu dan yang lain itu nggak mungkin sama dan nggak mungkin ketukar. Berarti kita harus sama-sama cek ya dokumen yang diterima, dibaca, dipelajari, biar sesuai lah dengan yang akan dilakukan pembayaran gitu ya Mas. Iya. Kalau dari Premium Collection sendiri nih, apa nih harapan untuk Tugu Insurance ke depannya Mas? Oh, harapan yang pasti sih kita ingin menjadi asuransi tubuh pertama Indonesia, itu menjadi asuransi nomor 1 di Indonesia dan juga menjadi asuransi pilihan bagi masyarakat secara luas di Indonesia ya. Nah, khususnya di Premium Collection sendiri, kita juga ada beberapa project-project yang sedang kita coba jalankan. Itu juga berdasarkan masukan-masukan yang sudah kita terima dari customer dan bisnis partner kita, seperti aplikasi Overdue dan juga beberapa project lainnya ya. Harapannya semoga ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kasih Mas Buja buat waktu, kesempatan, sama ilmu dan edukasi nih yang udah disampaikan ke saya dan Smart People semua yang ada di sana. Semoga lancar untuk project-projectnya dan proses penagihannya. Amin. Thank you. Nah, Smart People udah tahu kan mengenai apa itu collection, fungsinya. Jadi udah nggak penasaran lagi nih sama deg-degan kalau misalkan dapat komunikasi dari teman-teman collection. Jadi bagi kamu yang ingin tahu lebih lanjut mengenai Tugu Insurance, jangan lupa ya untuk ikutin media sosial, website, juga YouTube Tugu Insurance. Jangan lewatkan di talk show selanjutnya. Mari Berani melangkah maju. Bye.